Masuk daftar incaran Barcelona dan Benfica, The Blues siap pagari Reece James. Si Biru telah mengambil keputusan mengenai masa depan Reece James di tengah ketertarikan transfer dari Barcelona dan Benfica. Diketahui bahwa agen James baru-baru ini melakukan pendekatan dengan klub Katalan dan tim asal Portugal tersebut mengenai kemungkinan kepindahan kliennya dari London Barat. Diperkirakan bahwa pindah ke wilayah yang beriklim lebih hangat sedang dipertimbangkan sebagai solusi potensial untuk cedera otot yang sering dialami oleh pemain asal Inggris itu. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, si Biru tidak mempertimbangkan tawaran apapun untuk James dan mereka telah menutup kemungkinan penjualan. Kapten The Blues, James, saat ini sedang absen setelah kembali mengalami cedera dan tidak akan kembali bermain hingga tahun baru. Bek kanan ini telah mengalami nasib buruk dengan cedera dalam beberapa musim terakhir, hanya bermain selama 654 menit sejak ditunjuk sebagai kapten Chelsea. James hampir tidak pernah tampil di bawah asuhan manajer Chelsea, Enzo Maresca, dengan hanya membuat 4 penampilan di musim ini, dengan Malo Gusto yang tampil gemilang saat ia absen. Para penggemar The Blues mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas masalah cedera James yang terus berulang bulan lalu, dengan salah satu pendukung meminta klub untuk mempertimbangkan untuk menjualnya. Pemain berusia 24 tahun ini telah bergabung dengan si Biru sejak 2008 setelah berkembang melalui akademi klub. James telah memainkan total 162 pertandingan untuk si Biru hingga saat ini, sementara ia telah dipanggil untuk membela timnas Inggris sebanyak 16 kali. Dia membantu si Biru meraih trofi Liga Champions di bawah asuhan Thomas Tuchel pada 2021. James juga dinobatkan sebagai pemain terbaik FA Cup untuk musim 2020-2021 saat The Blues finish sebagai runner-up di bawah Leicester City. The Blues tak akan jual Mikhailo Mudryk, masih percaya potensinya. The Blues membuat keputusan penting terkait masa depan pemain sayap, Mikhailo Mudryk, menjelang pembukaan bursa transfer Januari tahun 2025. Sebelumnya, sempat berembus spekulasi pemain asal Ukraina tersebut akan dilepas oleh Chelsea, tapi, dari laporan terbaru malah memastikan tidak ada peluang bagi Mudryk meninggalkan London Barat pada bursa transfer musim dingin. Keputusan ini datang setelah berbagai rumor yang menyebutkan ketidakpuasan pelatih Enzo Maresca terhadap performa Mudryk yang angin-anginan pada musim ini. Rumor ini muncul dari laporan Football Insider, seperti dikutip Metro, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, yang mengklaim The Blues akan membuka selebar-lebarnya pintu keluar untuk Mudryk. Namun, dari sumber internal malah memastikan The Blues masih percaya pada potensi pemain berusia 23 tahun tersebut. Mudryk tercatat baru tampil dalam 7 pertandingan Premier League musim ini, dengan total menit bermain hanya 146 menit. Sebagian besar penampilannya terjadi sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Bahkan, dalam 5 pertandingan terakhir, ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan. Berbeda dengan di Liga Inggris, Mudryk menunjukkan performa lebih menjanjikan di UEFA Conference League. Dalam 4 pertandingan di kompetisi Eropa tersebut, ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Statistik ini menunjukkan winger timnas Ukraina itu sebetulnya bisa lebih bersinar ketika menghadapi lawan dengan kualitas yang tak jauh berbeda dengan tim-tim di Premier League. Si Biru mendatangkan Mudryk dari Shakhtar Donetsk pada Januari tahun 2023 dengan mahar besar, yakni 88,5 juta pound atau 1,6 triliun rupiah. Dia diberikan kontrak panjang hingga 2031. Namun, kontribusinya belum memenuhi ekspektasi manajemen dan fans. Dari total 73 pertandingan di semua kompetisi bersama The Blues, pria berusia 23 tahun itu baru mencatatkan 10 gol dan 9 assist. Keadaan ini memicu kritik, termasuk dari Direktur Utama Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin. Ia menyebut The Blues tidak mampu memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Mudryk. Anda tidak membutuhkan Ferrari jika Anda tidak tahu cara pakainya. Mobil biasa sudah cukup. Jika membeli Ferrari, harus memikirkan bagaimana cara mengendarainya, kata Sergei Palkin dikutip dari Goal. Saya yakin dia akan menunjukkan kualitasnya ketika mendapat kesempatan.
Dia seorang pembuat perbedaan yang mutlak, terlihat dari penampilannya bersama Ukraina. Hanya sedikit pemain yang masuk dalam kategori ini, imbuhnya. Si Biru dan Everton amankan kemenangan besar. The Blues dan Everton tercatat mampu mengamankan kemenangan besar dengan selisih 4 gol atas lawan-lawannya pada pekan ke-14 Liga Inggris, Kamis dini hari WIB. Si Biru tercatat mampu mengamankan kemenangan telak dengan skor 5-1 ketika bertandang ke markas Southampton di Stadion St. Mary's, Southampton, demikian catatan Liga Inggris. Kemenangan si Biru pada pertandingan ini hadir berkat gol dari Alex Disasi, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer dan Jadon Sancho, sementara Southampton sempat membalas lewat Yo Aribo. Berkat kemenangan ini The Blues mempertahankan peringkat kedua klasemen sementara EPL dengan torehan 28 poin dari 14 pertandingan, berjarak 7 poin dari Liverpool di posisi pertama. Di sisi lain, Southampton masih menempati posisi juru kunci klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 14 laga, terpaut 7 poin dari zona aman. Secara statistik The Blues lebih unggul atas Southampton dengan mencatatkan 55% penguasaan bola dan menunjukkan dominasi ketika memberikan ancaman lewat 26 tendangan yang 13 diantaranya tepat sasaran. Sementara itu, Everton juga berhasil mengamankan kemenangan telak ketika menghancurkan Wolves dengan skor mencolok 4 gol tanpa balas di Stadion Goodison Park, Liverpool. Kemenangan telak Everton atas Wolves ini hadir berkat gol Ashley Young dan Orel Mangala, ditambah 2 gol bunuh diri bek Craig Dawson pada babak kedua. Hasil sempurna ini mengangkat Everton naik ke posisi 15 klasemen sementara English Premier League dengan 14 poin dari 15 laga, sedangkan Wolves masih berada di zona degradasi, tepatnya posisi 19 dengan 9 poin.